Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Misty Name. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pantang Ucap Mitos. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini datang dari Ari ketika tinggal di tanah Kalimantan. Ari bukan asli Kalimantan, sebab kedua orang tuanya berasal dari Jawa. Namun sedari kecil dia tinggal dan besar di Kalimantan. Ketika itu Ari duduk di bangku sekolah menengah atas. Orang bilang sekolah tempat dia menuntut ilmu adalah satu-satunya sekolah yang tertinggal dari sekolah lain di daerahnya. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Sebab Ari memang tinggal di wilayah Kalimantan yang masih terbilang pelosok atau pedalaman. Jarang ada transportasi bagus yang masuk ke sana, sehingga transportasi yang digunakan dari sekolahnya juga seadanya. Setiap hari dia sekolah dengan menggunakan bis sekolah, transportasi yang disediakan dari sekolahnya untuk antar jemput siswa-siswa. Tetapi bukan bis yang memadai. Bis yang digunakan oleh sekolah Ari bisa dibilang sudah termakan usia. Bus tua dengan segala cerita di baliknya. Sudah menjadi rahasia umum jika bis sekolah Ari menyimpan cerita mistis. Bahkan selalu menjadi bahan perbincangan para siswa sekolahnya. Ari tahu betul tentang cerita bis sekolahnya itu, tapi dia takut untuk membahasnya. Berbeda dengan Wira, teman sekolah serta tetangga dekat Ari itu, tidak ada habisnya membahas cerita-cerita mistis tentang bis sekolah. Tidak hanya itu, apapun yang Wira saksikan dan tengah menjadi bahan perbincangan selalu saja diceritakan kepada Ari. Semalam aku mimpi serem, Ri. Kamu ingat nggak tentang kejadian Abdi, anak tetangga yang kelindas tandem roller kemarin? Aku mimpi diajak main sama dia, Ri. Di dalam riuhnya bus sekolah, Wira tidak segan-segan bercerita panjang lebar tentang kejadian mistis yang dia alami. Bahkan di tempat ramai sekalipun, Wira bersungut-sungut sambil bergidik ngeri, menceritakan pasal mimpinya yang selalu saja membuat Ari ketakutan. Sementara itu Ari yang duduk di samping Wira hanya diam, wajahnya kikuk sambil bersedekap. Ari menggeleng. "Ah, kamu kebiasaan cerita horor, aku malas dengernya, bikin orang takut saja," singgung Ari. "Aku juga takut," saut Wira. "Terus kenapa kamu ceritain terus, Wir? Katanya kalau cerita-cerita horor kayak gitu, nanti yang diceritain ikut sama kita." Wira menoleh cukup kencang, matanya membuat panik. "Jangan gitulah ngomongnya, aku ceritakan biar enggak takut sendirian." "Kamu ini anak indigo, Wir. Apa-apa tentang kejadian horor pasti kamu yang alami, kamu yang lihat, aku loh nggak pernah." Wira tidak membalas apa-apa. Perbincangan mereka terjeda sebentar ketika bis sekolah yang mereka tumpangi itu mulai melintasi perkebunan sawit. Jalanan tidak begitu mulus. Banyak yang berlubang karena terendam hujan. Selain itu juga truk-truk yang mengangkut sawit selalu melintasi jalan tersebut untuk keluar masuk kebun, mengangkut sawit-sawit yang baru dipanen. Hingga bus itu sesekali tersendal-sendal, orang-orang yang duduk di dalam terhuyung ke sana kemari, lantas berebut kursi lagi setelah tempat yang mereka duduki sempat diambil yang lain. Sekitar 6 menit lamanya bis tersebut begitu pelan melintasi jalan perkebunan sawit yang mulai membuat mereka muak. Tidak lama mata Ari melirik pada suara berisik di barisan kursi depan. Anak-anak perempuan gaduh berebut kursi, diselingi oleh erangan anak lelaki yang enggan pergi dari kursi yang diperebutkan itu. Seketika Wira ikut melirik. Dia kemudian menggeleng dengan bibir yang sedikit manyun. "Setiap hari mereka berebut kursi gitu, aku yang melihat aja capek," keluh Wira. Kemudian Ari mengangguk pelan, namun lirikannya masih terpaku pada barisan kursi tersebut. "Mereka percaya sama mitosnya, Wir.
Sepertinya iya. Kamu sendiri gimana, Ri? Percaya sama mitos itu? Wira bertanya balik. Ari terdiam sejenak. Kini pandangannya beralih pada Wira. Percaya, Wir, balasnya pelan. Wira lantas menepuk sedikit kencang ke bahu Ari. Biasanya kamu paling malas soal hal-hal horor kayak gitu, Ri. Aku pikir kamu memang nggak suka atau skeptis. Ternyata percaya juga sama mitos begituan. Gurau Wira panjang lebar. Aku nggak suka kalau kamu yang cerita, Wir. Ceritamu itu terlalu serem. Kalau mitos ini kan belum tentu benar, kata Ari. Barisan kursi depan masih terdengar riuh. Tidak ada yang mau menempati kursi paling ujung dekat supir. Anak-anak yang tidak mendapat tempat duduk atau yang tepat duduknya direbut lebih memilih berdiri sepanjang perjalanan daripada harus duduk di kursi paling ujung. Lihat saja, siapa yang berani duduk di situ? Tanya Wira ke arah kursi tersebut. Mata Ari memincing memperhatikan kursi tersebut. Memang sejak mitos itu berkembang, tidak ada orang yang ingin duduk di sana. Jikapun ada, pasti orang tersebut terpaksa. Tetapi ketika terdengar ada seseorang yang duduk di sana, setelahnya pasti ada kejadian-kejadian ganjil, entah di bis tersebut atau di sekolah. Kamu nggak lihat sesuatu di sana, Wir? Tanya Ari penasaran. Wira segera menggeleng. Nggak ada, kamu pikir aku bisa ngelihat setan? Ari mengernyit keheranan. Biasanya kamu kalau cerita horor pasti nyeritain apa yang nggak bisa orang lain lihat, Wir. Aneh kalau yang ini kamu nggak lihat apa-apa. Tapi mitos itu memang benar jadi penyebab teman-teman kita ngalamin hal-hal horor, Wir. Kamu ingat nggak? Kemarin si Akbar kesurupan karena katanya duduk di kursi itu, sangka Ari. Wira pun mengangguk. Mitosnya mungkin benar, Ri. Kini tampak raut wajah Wira yang berangsur berubah ketakutan. Pandangan matanya lekat pada seorang anak perempuan yang terpaksa duduk di kursi paling ujung. Lama-lama kepala Wira menggeleng pelan. Dia melongo lemah, tapi genggaman tangannya begitu kuat menggenggam batang besi pada bis tersebut. Ari mulai kebingungan dengan perubahan sikap Wira. Mungkin benar, berarti gimana, Wir? Wira tidak menjawab. Tiba-tiba dia menunjuk ke kursi paling ujung. Ri, Gina duduk di sana. Ari memalingkan wajah cukup kencang. Aduh, perasaanku gak enak, Ri. Gumam lirik keluar dari mulut Wira. Mata Wira berkaca-kaca, lantas pandangannya beralih lagi pada Ari yang duduk di sampingnya. Dia menyadari bahwa bis yang ditumpangi sudah tiba di tujuan. Satu persatu penumpang mulai turun melalui pintu depan dengan berurutan. Sementara Ari dan Wira paling terakhir turun. Tampak dari pandangan keduanya Gina masih terdiam di kursi paling ujung. Gerak-geriknya makin mencurigakan. Dia menunduk, lalu mendongak, lalu menunduk lagi, terus-menerus hingga gantian Ari dan Wira yang keluar. Ketika akhirnya mereka berlalu di hadapan Gina, tidak sengaja terdengar gumaman lirih darinya. Ari sontak berhenti beberapa senti di hadapan Gina. Dia segera mencekal tangan Wira yang sudah melangkahkan kakinya keluar bis. Wira menoleh pelan. Dia berdecak, wajahnya kecut menatap Ari. Sebentar, cegah Ari. Dia kenapa, Wir? Tanyanya segera. Wira berusaha mencari alasan. Alah, udah biarin, Ri, jangan diganggu dulu. Namun Ari tidak mendengarkan ucapan Wira. Dia justru berjongkok di hadapan Gina, kepalanya miring ke kanan dan ke kiri, mencari celah untuk memastikan keadaan Gina. Kemudian Ari menepuk perlahan punggung tangan Gina. Gin, kamu sakit? Aku bawa obat kalau kamu sakit, tawar Ari. Udah biarin, Ri, ayo keluar cepetan. Dengan napas Wira terdengar kencang, dia pun terengah-engah. Dari suara Wira yang gemeteran menandakan bahwa dirinya tengah ketakutan, Wira berulang kali menarik kerah baju Ari yang masih saja bergeming di hadapan Gina. Akan tetapi Ari tidak menghiraukannya. Dia malah duduk di samping Gina sambil menggoyang-goyangkan perempuan tersebut. Mang, jangan jalan dulu, ada yang sakit, pekik Ari dari belakang kursi kemudi. Tampak Wira yang sudah tidak tahan menunggu Ari sedari tadi dia berdiri, kakinya gemeteran, seperti sedang menahan hajat. Sementara wajahnya berangsur pucat, Wira lantas berlari terbirit-birit meninggalkan Ari yang masih di dalam. Tatkala supir menoleh, pandangannya ke arah Ari pun sama seperti Wira. Begitu juga reaksinya yang tiba-tiba melotot tidak percaya. Tangan kekar supir tersebut lantas mencoba menggapai Ari. Dia mengibaskan tangan berkali-kali sambil berteriak tegas. Pergi dulu, biarkan dia, pergi, jangan diganggu. Ari mengernyit kebingungan melihat kondisi Gina yang masih terdiam serta mulai meraung-raung. Sedangkan sopir tersebut justru memintanya untuk pergi. Dia pun merasa janggal. Bahkan berkali-kali sopir tersebut melarang Ari menyentuh perempuan itu.
Jangan ganggu, pergi kamu, tegas sopir tersebut sekali lagi. Sampai-sampai akhirnya dia keluar dari kursi kemudi lalu masuk ke dalam kursi penumpang. Sopir itu segera mengusir Ari dengan kasar. Yang tidak Ari mengerti, setelah dirinya turun, pintu penumpang ditutup menyisakan Gina dan sopir bus di dalam. Ari berjalan dengan penuh tanda tanya di benaknya. Dia mulai masuk area sekolah mencari keberadaan Wira. Ari berlari-lari, nafasnya mulai memburu. Sesekali dia menoleh ke belakang memastikan bahwa bis tersebut masih berdiri di halaman sekolah. Ari mulai fokus dengan jalanan yang dilaluinya. Dia terus berlari. Menyusuri koridor sekolah, langkah kakinya yakin mengentak lantai. Namun pandangannya terus tertuju ke belakang. Aduh, Ari terjatuh, tersandung keramik rusak. Seketika dia berpaling pada sesuatu yang menyebabnya terjatuh. Matanya tertuju lurus ke koridor di hadapannya. Dari ujung kanan ke kiri, sekelebatan perawakan seseorang yang tampak persis dengan Gina. Lantas Ari menoleh ke belakang. Dia melongo. Buru-buru dia berusaha bangun dari jatuhnya. Dia pun berbalik badan, mengarah lurus di mana bis sekolah tadi terparkir. Ah, bisnya udah pergi. Berarti tadi Gina. Ari kembali berbalik badan. Dia pun bergegas mengejar kemana sekelebatan perawakan Gina pergi. Dia berlari lurus, kemudian berbelok ke kanan. Sepanjang koridor yang akan dia lintasi adalah koridor yang menuju ke halaman belakang sekolahnya, yakni hutan lebat yang mengelilingi sekolah. Nyaring bel sekolah sudah terdengar, tapi Ari tidak sadar. Dia terus berlari membuntuti sesuatu yang tidak pasti. Sesampainya di halaman belakang sekolah, dia berhenti lalu mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru tempat tersebut. Tidak lama pandangannya tertuju pada seseorang yang berdiri di pintu hutan. Ari tergesa-gesa menghampiri. Dia berteriak-teriak kepada seseorang tersebut. Gina, oi, ngapain di sana? Semakin dekat langkah Ari, semakin tidak enak pula perasaannya. Mata Ari memincing. Gina, oi, ngapain di sana? Dia berhenti sejenak ketika menyadari ada yang salah dengan apa yang dia lihat. Seseorang yang dia pikir itu adalah Gina, rupanya sosok asing yang sengaja menampakkan diri kepadanya. Ari tertahan sejenak. Dia melongo ketika melihat sosok yang mirip sekali dengan Gina, namun hanya setengah badan bagian atas saja, tidak tampak kaki yang menapak tanah. Sementara itu Ari merasakan sekujur tubuhnya mulai lemas. Kaki-kakinya gemeteran, nyaris tidak sanggup menopang badannya. Ari melangkah mundur, selangkah demi selangkah. Dia ingin berteriak, tapi lama-lama suaranya menghilang, menyisakan dirinya yang terduduk lemas di atas rumputan. Ketika Ari tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sosok tersebut menoleh ke belakang. Kepalanya memutar 180 derajat. Wajahnya putih pucat. Seluruh bola matanya putih. Dia meringis dengan simpul bibir menyentuh telinga. Tatkala melihatnya, bayang-bayang Ari langsung mengarah pada cerita-cerita yang pernah Wira katakan. Itulah kali pertama Ari akhirnya dapat melihat yang tidak kasat mata di pagi hari pula. Sosok tersebut perlahan menjauh dari Ari, seolah melayang masuk ke dalam hutan yang lebat dan gelap, lantas menghilang begitu saja. Setan! Ari bangkit, jantungnya yang berdegup kencang memberikan dia kekuatan untuk berlari. Ari terbirit-birit menerabas segala yang ada di hadapannya, lalu dia kembali ke sekolah. Koridor-koridor di sekolah sudah sepi, sebab kegiatan belajar dan mengajar sudah dimulai. Ari berteriak-teriak, sampai tiba di muka pintu kelasnya. Dia berhenti, mencoba mengatur nafas yang hampir hilang. Seragamnya sudah basah oleh keringat, wajahnya sudah merah karena ketakutan. Dari mana, Ri? Sudah 30 menit tidak ada di kelas, tegur Pak Pras, guru matematika yang mengajar di kelasnya. Sontak Ari terdongak mendengar suara tersebut, matanya membulat. Dia segera masuk menghadap Pak Pras. Sambil membungkukkan badan, dia meminta maaf. Maaf Pak, maaf tadi saya cari Gina. Cari Gina bagaimana? Dia ada di kelas dari tadi, saut Pak Pras. Semakin terkejutlah Ari, sempat berpikir bahwa dia hanyalah salah melihat di halaman belakang tadi. Dia berpikir Gina belum juga kembali. Maaf, saya salah Pak, kata Ari terburu-buru. Pak Pras menggebrakan buku mata pelajaran ke atas meja. Ya sudah, cepat duduk di tempatmu. Ari menahan malu di depan. Dia hanya menunduk sambil berjalan ke tempat duduknya di samping Wira. Aku tadi lihat sesuatu, tapi kamu pasti kaget kalau aku ceritain, bisik Ari kepada Wira. Wira melirik pelan ke arah Ari. Sesekali juga dia mencoba menoleh ke belakang, ke arah tempat duduk Gina. Jangan cerita sekarang,
Dengarkanlah dulu guru itu, sahut Wira. Beberapa jam kemudian setelah kegiatan belajar dan mengajar usai, bel sekolah berbunyi lagi, menandakan waktu istirahat. Anak-anak sudah berebut pintu keluar untuk meninggalkan kelas. Sementara Ari dan Wira masih termenung di tempat duduknya, mereka mencari saat yang pas. Sesekali curi-curi pandang ke arah Gina yang masih bergeming di kursi belakang. Ari menyenggol lengan Wira. "Kamu gak ngerasa ada yang aneh sama Gina?" tanyanya kemudian. Wira lantas menoleh ke belakang cukup lama memperhatikan tingkah laku Gina. Kemudian dia membalas pertanyaan Ari. "Apa yang kamu lihat tadi?" Dia pun berbalik tanya. "Aneh betul, tadi sewaktu kamu udah keluar dari bis duluan, Gina kayak ngamuk, meraung-raung gitu. Tapi pas aku tanya, dia nggak jawab apa-apa," beber Ari. Wira semakin penasaran. "Terus?" "Ya itu, terus aku bilang ke supirnya, tapi supir itu malah ngusir aku keluar. Aneh lah, ada yang mencurigakan, Wir." Ari melanjutkan cerita. Aku nggak yakin lah, kamu cuma lihat itu. Jujur aja, Ri, kamu lihat apa selain itu?" paksa Wira. Mendapat paksaan tersebut, Ari pun terdiam sejenak. Dia memainkan tangan ketika cemas. Beberapa kali pula semenjak mereka membuka perbincangan tentang Gina, Ari merasakan ada hawa dingin yang menyentuh sekujur tubuhnya. Bulu-bulu kuduk pun berdiri tegap. Ari menggeser duduk sedikit condong ke arah Gina. "Supir itu masuk ke tempat penumpang, terus aku diusir keluar. Setelah aku keluar, pintu bis penumpang ditutup sama dia." "Terus apa yang bikin kamu sampai 30 menit di luar kelas?" sahut Wira seraya bertanya. Ari mendengus. "Nah itu dia yang bikin aku heran. Setelah aku keluar bis, aku ngelihat Gina lari ke arah halaman belakang, arah hutan itu. Tapi pas aku susuli, ternyata bukan Gina, Wir." "Perempuan yang kamu lihat?" Ari mengangguk. "Perempuan, mirip kayak Gina, tapi ada kaki." Raut wajah Wira sudah tidak enak. Tiba-tiba dia beranjak sambil menepuk lengan Ari. Dia memberi isyarat kepada Ari melalui kedua alisnya. Wira keluar, diikuti oleh Ari. "Mau kemana, Wir?" tanya Ari seraya memekik. Wira tidak menghiraukan pertanyaan Ari. Dia terus berjalan melangkah menuju halaman belakang. "Mau apa ke sana?" tanya Ari sekali lagi. Tiba mereka di halaman belakang sekolah. Wira berdiri menghadap hutan sementara Ari berdiri condong ke arah Wira. Ari tidak memiliki keberanian lagi untuk mengedarkan pandangannya ke arah hutan. Kejadian tadi membuatnya kapok. "Sebenarnya aku udah tahu apa yang kamu lihat itu, Ri." Wira membuka suara. "Ah, maksudnya gimana, Wir?" "Mitos bis itu memang benar, Ri. Tapi aku nggak tahu kenapa penunggu kursi paling ujung itu selalu marah kalau ada yang menempati kursinya," ujar Wira. "Bener, berarti kamu emang bisa ngeliat mereka, Wir?" Wira mengangguk penuh kekesalan. "Kadang bisa. Yang kamu ceritain tadi, sosok tanpa kaki itu, dia penunggunya." Ari terduduk, matanya membulat, menatap kosong ke arah bawah. "Bener yang kamu katakan ini, Wir?" Kemudian Wira ikut duduk di samping Ari. "Benar, kadang-kadang sosok itu senyum ke arahku kalau kita lagi naik bis. Makanya tiap aku di bus pasti sebisa mungkin cerita panjang lebar, Ri, biar nggak takut." Wira menghela nafas cukup panjang. "Perasaanku nggak enak. Aku takut sosok itu jahat, Ri. Tadi sewaktu kamu belum ke kelas, Gina emang aneh tingkahnya. Biasanya dia masuk sambil ketawa-ketawa. Kali ini dia diam aja. Semenjak dia duduk di kursi ujung bis tadi." Lanjutnya kemudian, "Perasaanku ikut gak enak jadinya, Wir. Kata Pak Pras juga, aku kagak ada di kelas 30 menit. Padahal rasanya cuma sebentar." "Emang lama kamu kagak ada di kelas, Ri. Benar kata Pak Pras, sampai 30 menit. Ari tertegun sejenak. "Perasaanku makin gak enak, Wir. Semoga bukan hal-hal buruk. Ya sudah, ayo balik," ajak Wira segera. Perbincangan itu pun ditutup dengan perasaan buruk keduanya. Bahkan Ari sekalipun, orang yang tidak pernah menyaksikan hal-hal ganjil di sekitarnya, kini mulai terbayang-bayang tentang segala sosok yang pernah diceritakan Wira. Terlebih, Wira sendiri mengakui bahwa sosok yang dilihatnya tadi merupakan sosok penunggu bis sekolahnya. Mitos itu benar. Bis sekolah kembali berbunyi. Kelas sudah ramai lagi, namun keadaan setelah jam istirahat itu mendadak sunyi dan mencekam. Guru yang mengampu mata pelajaran biologi tidak banyak menjelaskan, lantas hanya terdengar ketukan dari spidol yang menggores papan tulis di depan. Tiba-tiba di salah-salah keheningan kelas tersebut, segerombolan anak berseragam pramuka mengetuk pintu begitu kencangnya. "Mau promosi apa itu?" gumam Ari. Beberapa anak pramuka tersebut masuk.
mulai memperkenalkan diri satu persatu. Kemudian salah seorang dari mereka membawa selembaran yang ditempel di depan kelas. Minggu depan akan diadakan persami. Untuk tempat dan waktunya bisa kalian lihat di poster ini, tunjuk salah seorang dari mereka sembari menjelaskan. Kelas pun menjadi gaduh oleh celotehan senang anak-anak di kelas tersebut. Ada yang bersorak, ada yang mulai membicarakan rencana yang bakal mereka lakukan ketika persami. Namun tidak dengan Ari dan Wira, mereka khawatir, bukannya senang. Ketika beberapa anak berseragam pramuka itu keluar, dari kursi belakang terdengar lirih tawa seseorang. Dengan keadaan kelas yang belum sepenuhnya hening, masih terdengar beberapa celotehan kecil. Sontak celotehan tersebut tertahan. Beberapa pasang mata langsung mengarah ke kursi belakang, tempat Gina duduk. Dia masih menunduk, tapi sambil tertawa, semakin kencang dan semakin kencang. Saking kencangnya ditambah tingkah laku Gina yang aneh, sampai-sampai membuat seisi kelas menghindar, mencari sisi yang jauh dari Gina. Mereka berdempetan di dinding. Mula-mula hanya beberapa anak yang keluar kelas. Lalu setelah tampak Gina yang tiba-tiba naik ke atas meja, seluruh isi kelas keluar. Mereka berteriak, berlari-lari sepanjang koridor kelas. Ari dan Wira ikut-ikutan lari. Dari kelas mereka timbullah kegaduhan besar. Seluruh kelas menyaksikan anak-anak yang berlarian tunggang langgang keluar kelas. Beberapa juga ada yang ikut menyaksikan dari muka pintu kelas mereka. Tidak lama seorang guru bernama Pak Minto keluar dari salah satu kelas yang Ari dan Wira lalui. Ada apa lari-larian? Ari sontak menghentikan langkahnya. Dia membungkuk sebentar untuk mengatur nafas, lantas jarinya menunjuk ke arah kelasnya. Itu di kelas saya Pak, Gina ngamuk, kata Ari dengan terengah-engah. Tampak menanggapi jawaban Ari, Pak Minto segera berlari menuju ruang kelas di mana Gina mengamuk. Beberapa anak-anak kelas yang tadi sempat berlari keluar akhirnya membuntuti kemana Pak Minto pergi. Mereka berlindung di balik badan kurus guru tersebut. Begitu pula dengan Ari dan Wira. Langkah-langkah mereka kecil, ragu, serta gemeteran. Mendengar teriakan Gina yang semakin kencang, jantung mereka pun seolah dipompa begitu kerasnya. Degup jantung tidak beraturan, disusul dengan dengung telinga yang mulai mengganggu. Ketakutan mereka memuncak, tidak ada yang berani berdiri di depan pintu ruang kelas yang tertutup rapat. Hanya Pak Minto yang bersiap untuk berhadapan dengan Gina. Sementara itu Ari dan Wira berdiri beberapa senti di samping Pak Minto. Mereka memperhatikan dengan jeli bagaimana bibir Pak Minto mulai bergumam membaca segala ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian Pak Minto menjulurkan tangan, mulai mengetuk permukaan pintu kelas tersebut. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Pintu diketuk sekali oleh Pak Minto seraya mengucap salam. Tidak lama setelah salam itu terdengar, teriakan dari dalam pun teredam, tiba-tiba hening dan sepi. Pak Minto pun menoleh kepada Ari dan Wira sambil menganggukkan kepala. Jangan di sini, jaga jarak dulu, beritahu teman-temanmu, amanat Pak Minto kepadanya. Ari dan Wira buru-buru beranjak sambil mulai mengajak teman-temannya yang berkerumun di sekitar pintu kelas untuk mengambil jarak cukup jauh dari sana. Lantas Pak Minto kembali memperhatikan mereka, kemudian memberikan isyarat acungan jempol. Ari mengerti. Saat itu juga Pak Minto masuk ke dalam kelas. Pintu ditutup rapat tapi belum terdengar reaksi dari dalam sana. Tidak ada suara gaduh, bahkan suara bacaan ayat suci Al-Quran yang biasa Pak Minto lantunkan ketika mengobati siswa-siswi yang kerasukan. Menurutmu, Gina kenapa, Wir? Ari menyadarkan badan ke tembok. Dahinya mengernyit, suaranya dalam namun terdengar gemeteran. Wira tidak langsung menanggapi. Dia memperhatikan sekitarnya. Ketika anak-anak yang lain tidak ada yang memperhatikan mereka, justru mereka fokus pada pintu kelas yang tertutup rapat. Barulah Wira menanggapi pertanyaan Ari. Gina ketempelan kan? Udah aku bilang, sosok itu nggak suka ada yang menempati tempat duduknya, Ri. Jelas Wira. Berarti benar kan? Tiap ada siswa-siswi yang kerasukan itu, berarti karena duduk di kursi ujung bis sekolah. Tanyanya lagi memastikan. Wira pun mengangguk mantap. Iya, beberapa yang aku lihat memang gara-gara itu, Ri. Kemudian dia mendengus kasar. Ekspresi wajahnya dari yang tadi tenang, kini berangsur cemas. Ari menyadari hal tersebut yang tampaknya disadari juga oleh anak-anak yang sedari tadi menguping perbincangan mereka. Apa yang membuat sosok itu marah tiap ada yang duduk di kursi ujung itu, Wir? Aku juga nggak tahu, Ri. Aku nggak mau cari tahu sampai ke situ. Sekarang firasatku jadi buruk aja tentang persami minggu depan. Angin berlalu begitu tenang, namun menyentuh mereka dengan kasar, seolah tersengat. Ari tiba-tiba saja berjingkat.
Dia mengelus punggung tangannya yang terasa panas dan gatal tanpa sebab. Tidak lama setelahnya dia merasakan suhu badannya yang kian meningkat. Dalam hitungan singkat, Ari mulai kehilangan kesadaran. Dia mengaku badannya lemas, kepalanya sakit, serta pandangannya berkunang-kunang. Takut terjadi hal-hal lain yang lebih buruk dari Gina, Wira pun cepat tanggap membawa Ari ke bis sekolah. Wira dibantu oleh Janu, teman sekelas mereka, untuk memapa Ari yang tidak bisa lagi menahan kesadarannya. "Amang, Ari sakit, Mang." Suara Wira tersendat sebab tidak dapat mengatur nafasnya yang tercekat. Dia hanya bisa menahan Ari yang semakin lemas, sementara Janu pun mulai gemeteran memegangi lengan Ari. Sopir bis sekolah yang tampaknya masih santai menghisap sebatang rokok yang hampir habis, hanya memberikan isyarat dengan mengangkat kedua alisnya, tanpa dimengerti maksudnya oleh Wira. "Mang, saya nggak kuat, bantu masukin Ari ke dalam," tegas Wira dengan tenaga yang tersisa. Postur badannya yang tidak seberapa dibanding dengan Ari itu memang tidak bisa dipaksa jika harus menahan beban lebih dari dirinya dengan waktu yang lama. Mendengar perintah Wira dengan meninggikan nada, barulah sopir tersebut keluar dari mobilnya. Tatapan sinis diberikan pada Wira, dia masih menghisap rokok yang dihimpit di jari-jari tangan kirinya. Sambil meludah, isapan rokok terakhir dibuang, kemudian diinjak kuat-kuat. Sopir tersebut mendekat sengaja mendorong Wira hingga dirinya hampir terhuyung dan jatuh ke jalanan. Kemudian sopir itu mengambil alih Ari dari Wira dan Janu. Dibawalah Ari yang sudah tidak sadarkan diri itu di dalam bis. Digeletakkan begitu saja dan tanpa disadari oleh Wira bahwa Ari digeletakkan di kursi ujung dekat kursi kemudi. Brak! Pintu bus ditutup amat kuat oleh sopir tersebut, lantas disusul dengan kemarahan yang tampak pada wajahnya. Dia menatapi Wira seraya menaikkan salah satu garis bibirnya. Dengar. Nanti kalau temanmu itu udah sadar, bilang ke dia, jangan ikut campur urusan orang lain. Dia kembali duduk ke kursi kemudi, lalu menyandarkan tangannya pada jendela yang dibuka. Kalau sampai ada kejadian yang aneh-aneh lagi sama anak-anak itu, jangan salahkan bis ini. Kalian pikir aku kada tahu cerita-cerita karangan kalian tentang bis ini? Lanjut sopir tersebut dengan nada meninggi. Wira tidak menjawab apapun untuk menanggapi ucapan sopir tersebut, sehingga dia hanya diam, beradu pandang secara sengit, sedangkan sopir tersebut terus menyepelekan. Namun semakin lama firasat Wira semakin memburuk. Pandangannya terpaku pada jendela penumpang yang tembus ke dalam, tampak setengah badan Ari, bagian pinggul hingga kaki, yang digeletakkan sembarangan. Sementara bagian perut hingga kepala tidak terlihat karena tertutup sela jendela. Wira memincing, terus memperhatikan sesuatu yang aneh dari dalam bis tersebut. Lantas Wira bergeser sedikit ke kiri, sehingga tampak sebagian badan Ari yang tadi tidak terlihat. Begitu terkejutnya dia ketika matanya benar-benar jeli menangkap sosok menyeramkan yang menjelma menjadi Ari. Sosok setengah badan, dengan wajah putih pucat, sambil meringis, bola matanya memucat, serta rambut-rambutnya yang terurai panjang menjuntai hingga lantai bis tersebut. Sontak Wira mundur beberapa langkah sebab terkejut dengan sosok paling jelas yang dapat ia saksikan di depan matanya. "Kenapa, Wir?" Janu yang sedari tadi berdiri di sampingnya berjaga-jaga menangkap Wira yang tiba-tiba terhuyung hendak jatuh. Wira masih terkejut, amat terkejut, ketika dia mencoba mendekati jendela lalu memusatkan pandangannya lagi ke dalam. Tiba-tiba sosok tersebut lenyap, kini benar-benar perawakan Ari secara utuh yang dapat dia lihat. Ngeri, bulu kuduk Wira bangkit cukup lama, jantungnya pun berdetak keras. Bahkan dirinya seolah bisa mendengar irama jantung yang tegang. Dia bergeming, nafasnya semakin tersegal-segal. Berkali-kali dia menempelkan wajah ke jendela, memastikan bahwa yang dilihatnya itu tidak salah. Namun sosok awal yang menampakkan diri padanya benar-benar hilang. "Ayo, balik lagi. Buat surat izin untuk Hari." Wira berbalik badan buru-buru meraih lengan Janu yang masih tertinggal di belakang. Kejadian hari itu di sekolah membuat perasaan Wira semakin tidak tenang. Sepulang sekolah, Wira dengar keadaan Ari belum juga pulih. Sampai di rumah, badan Ari kejang-kejang, bibirnya membiru, demam tinggi tidak kunjung turun, dan lain sebagainya. Tetua desa juga sempat mampir ke rumah Ari untuk mengobati, tapi keadaannya masih sama. Sampai tiba hari di mana mereka harus berangkat persami, kondisi Ari yang belum benar-benar pulih itu memaksakan diri untuk tetap berangkat. Di teras rumah Ari, Wira sudah menunggu dengan ranselnya yang penuh pakaian.
handuk, alat mandi dan jajanan. Sementara Ari hanya membawa baju ganti dan jajanan saja. "Berat kali tampaknya tas kamu ini," tegur Ari kepada Wira. Wira terkekeh. "Mau pindah rumah? Kamu bawa apa aja, Ri? Kelihatan enteng," tanya Wira kemudian. "Cuma baju ganti sama jajan aja, nggak mau mandi di sana." Tapi keadaanmu emang udah baikan, kenapa maksa ikut persami?" Ari hanya tersenyum kecut. Wajahnya masih tampak pucat dan badannya kurus kering. Ari seperti ditimpa penyakit berat dalam jangka waktu lama. Padahal pengakuan orang tuanya Ari hanya sakit biasa. "Kada usah lah kamu khawatir, aku udah sembuh." Wira mengernyit memperhatikan Ari. Sejujurnya dia tidak benar-benar yakin bahwa kondisi temannya itu memang sudah baik. "Ya sudah kalau menurutmu gitu, tapi kalau masih merasa nggak enak segera bilang," tegas Wira. Ari hanya mengangguk-angguk, tapi ragu. Wira sudah mengetahui sejak awal Ari memang belum sepenuhnya pulih dari sakit aneh yang dideritanya. Bahkan tetua desa sendiri mengaku belum mendapatkan cara menyembuhkan Ari. Kapan saja dia bisa kambuh dengan sendirinya. Itulah yang ditakutkan Wira sejak awal. Tidak berselang lama mereka diam di halaman rumah Ari. Akhirnya bis sekolah yang menjemput mereka datang. Di dalam sudah banyak anak-anak lain yang lebih dulu dijemput. Bis jadi semakin padat karena tas-tas bawaan mereka terlalu banyak. Ketika keduanya masuk, tidak ada yang mencurigakan dari jumlah orang di bus tersebut. Masih sama seperti biasanya dan masih normal. Namun ketika bis tiba di pemberhentian selanjutnya, Gina masuk dari barisan paling belakang, lalu tanpa ragu duduk di kursi ujung dekat kursi kemudi. Hal tersebut mengejutkan Wira dan Ari. Beberapa hari sebelumnya setelah kejadian Gina kerasukan, dia cuti sekolah sama seperti Ari. Tapi bedanya, Gina cuti tanpa keterangan jelas. Sehingga membuat mereka bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Gina. Lalu ketika dia masuk duduk di kursi ujung, tatapan Gina kosong ke depan. Gerak-geriknya sudah tidak seperti dia yang biasa. Kali ini sama ketika tempo hari dia kerasukan. "Wir, Gina kok aneh ya? Apa cuma perasaanku saja?" tanya Ari sambil mendekatkan wajah ke telinga Wira. Wira menggeleng. Tatapannya lekat pada Gina, tapi getaran bicaranya mengisyaratkan ketakutan dalam dirinya. Jangan ngomong sembarangan kamu. Bisa saja dia emang masih sakit sama kayak kamu." "Tapi dia beda, Wir. Apa dia masih kerasukan?" Ari segera menyaut. "Wes, jangan gitu ngomongnya," Wira berseru. Bersamaan dengan itu tiba-tiba saja Gina menatap mereka. Tatapannya tajam, wajah pucatnya itu berangsur-angsur menyeramkan. Gina tersenyum tipis membuat bulu kuduk seketika merinding. Ari dan Wira langsung memalingkan wajah, tidak berani menatap Gina. Sepanjang jalan mereka akhirnya hanya menunduk atau melihat kemana saja yang bukan menghadap Gina. Mereka tiba di bumi perkemahan. Anak-anak pramuka di depan sudah berteriak-teriak mengarahkan bis sekolah untuk parkir di sekitar tenda. Mereka satu persatu turun kecuali Gina. Sopir bus yang sama kembali masuk ke kursi penumpang setelah hanya tersisa Gina di dalam. Entah apa yang selalu dilakukan pria tersebut, hanya saja mencurigakan. Beberapa tenda sudah dibangun di lingkari api unggun. Anak-anak pramuka di sana sudah siap sedia menatap balok-balok kayu di tengah-tengah untuk acara api unggun nanti malam. Sementara peserta yang lain dibariskan, diberi pembekalan. "Malam ini kalian gak bakal banyak kegiatan. Kita nggak bakal ngadain jurit malam karena satu dan lain hal. Jadi kalian bisa istirahat cukup," kata salah satu anak pramuka di depan. Ari menerka-nerka mengapa kegiatan yang biasanya dianggap sakral semacam itu malah ditiadakan. "Wir, kamu tahu nggak kenapa jurit malam ditiadakan?" tanya Ari segera. Di sampingnya Wira menggeleng. "Mungkin meminimalisir hal-hal buruk. Kita kan nggak pernah kemah di tempat ini sebelumnya. Lagian kenapa mereka pilih tempat ini untuk kemah kita ya? Kan serem, malah lebih dekat dengan hutan. Katanya di sana juga banyak kuyang." Ari menimpali. "Mulutmu dijaga, Ri. Dapat info dari siapa kamu? Sampai bisa bilang begitu?" Ari bergidik ngeri. "Loh, warga kampung kita aja sering cerita kok. Banyak yang ngalamin lihat kuyang di sini." "Gak ada, Ri. Udahlah, aku capek. Mau balik ke tenda." Wira tambah kesal. Dia meninggalkan Ari begitu saja untuk kembali ke tenda. Sementara waktu istirahat mereka terbatas, akhirnya Ari memilih untuk jalan-jalan berkeliling tenda. Dia memperhatikan sekitaran sambil sesekali bergumam. Namun sebenarnya pikiran Ari berkutat pada hutan di belakang tenda, hutan yang gelap dengan pepohonan tinggi.
Apa benar di sini banyak kuyang? Gumam Ari kemudian. Matanya lekat ke arah hutan. Semakin dia tatap, semakin dia menemukan keanehan di sana. Dia memincing mendapati seseorang berdiri membelakanginya. Berambut panjang, berpakaian pramuka, tengah berdiri di dalam hutan. Ari melangkah pelan, hampir masuk ke hutan. Ngapain di sana? Teriak Ari tanpa ragu. Namun tidak ada jawaban. Makin dia mendekat, makin mudah mengenali siapa yang tengah berdiri membelakanginya. Bulu kuduk Ari sudah berdiri sejak tadi. Kaki-kakinya pun sudah gemeteran. Jantungnya berdegup kencang, sedangkan diingatannya kembali berputar sosok yang dia lihat tempo hari di hutan belakang sekolah. Lantas Ari mengurungkan niatnya, dia berjalan mundur perlahan. Tapi ketika dia ingin berbalik badan, seseorang di hadapannya menoleh. Rupanya Gina yang meringis, giginya menggerutuk, mulutnya sudah bersimbah darah. Ari buru-buru lari, dia menahan diri untuk tidak berteriak. Sampai di tenda, Ari gelegapan, wajah dan badannya sudah basah keringat. Di sana, di hutan ada Gina, mulutnya darah semua, katanya dengan nafas tersegal-segal. Wira yang mengetahui hal tersebut sontak marah. Kamu ke hutan? Ngapain? Itu bahaya, Ri. Kita belum tahu tempat ini, jangan sembarangan. Aku gak sengaja, Wir. Gak niat, beneran pengen ke hutan, swear. Perasaanku dari kemarin gak enak. Jangan bikin itu jadi kenyataan, Ri. Udah, kamu diam saja. Lanjutin kegiatannya sampai selesai. Kalau lihat sesuatu, jangan digubris. Beber Wira panjang lebar. Ari hanya mengangguk. Rasa bersalahnya tiba-tiba muncul, tetapi dia benar-benar tidak mengerti. Dia penasaran apa yang terjadi dengan Gina, sampai rasa penasaran Ari terjawab setelah kejadian kelam perkemahan tersebut dimulai. Setelah acara api unggun selesai dan dilanjutkan pentas seni, Ari tidak mendapati Gina ada di sekitar sana. Namun dia tidak langsung angkat bicara untuk bertanya. Ari memilih diam daripada harus membuat kegaduhan. Ketika malam semakin larut dan mereka sudah diminta beristirahat di dalam tenda, barulah kejadian aneh dimulai. Mereka tidur tepatnya pukul 1 dini hari karena acara selesai tengah malam. Ari, Wira dan dua temannya lagi tidur di satu tenda. Hanya Ari yang belum terlelap. Detik terus berjalan di tengah desiran angin kencang. Tiba-tiba Ari mendengar ada yang menghentak-hentak tanah di sekitar tenda mereka. Berulang kali, lalu terdengar seperti langkah kaki yang mengelilingi tenda. Kadang suaranya dekat, kadang juga suaranya jauh. Tetapi Ari yakin bahwa suara itu hanya berputar-putar. Tidak diindahkan oleh Ari, dia masih bisa berpikir bahwa suara tersebut datang dari anak-anak pramuka yang berjaga malam. Akhirnya Ari mencoba memejamkan mata, berharap agar dia segera terlelap dalam tidurnya. Namun semakin lama suara langkah kaki itu disertai celotehan anak kecil. Ari terperajat, suara tersebut dekat dengannya, bahkan seperti berbisik di sampingnya. Dia pun bangkit, menggoyangkan Wira yang tidur di sampingnya. Wir, bangun Wir. Wira, aku dengar sesuatu. Ada apa sih? Wira masih berat dengan kantuknya. Aku dengar ada suara, ujar Ari ketakutan. Wira bangkit dari tidurnya, dia mengusap-ngusap mata, tapi belum sadar sepenuhnya. Dengar apa? Aku dari tadi gak dengar apa-apa loh. Shh. Ari berdesis memberikan isyarat agar mereka memelankan suara. Benar saja langkah kaki yang semakin kencang disertai celotehan anak kecil mengelilingi tenda mereka. Mata Wira membulat seketika. Suara apa itu, Ri? Ari wajahnya sudah basah keringat. Dia sedari tadi menggigit bibir, badannya sudah gemeteran. Dia tidak bisa menerka-nerka siapa yang berlarian dini hari di sekitar tenda mereka. Ari segera menggeleng. Nggak tahu, Wir. Wira gelagapan. Cari senter, cepat, titanya pada Ari. Lantas Ari mengambil senter dari tasnya, kemudian menyerahkan kepada Wira. Ini Wir. Wira sudah beranjak, hendak keluar dari tenda. Kamu di sini saja, atau ikut? Mendapat pertanyaan tersebut, Ari pun diam. Sejujurnya dia takut jika melihat sosok yang tidak-tidak sampai membuatnya sakit lagi. Sosok yang pernah dilihatnya di hutan belakang sekolah saja cukup membuat kapok. Tetapi kali ini entah mengapa rasa penasaran membuat dia tergerak. Ari ikut beranjak. Ketika tenda dibuka, suara langkah kaki yang berkeliling tenda itu lenyap. Dari kejauhan tampak dua anak pramuka yang terengah-engah menghampiri tenda mereka. Oi, kalian dengar sesuatu? Ada anak kecil lari-lari di sini, kata kedua anak pramuka itu. Ari lantas mengangguk. Iya, kami dengar. Ini kami mau cari. Baru saja mereka bertanya-tanya tentang keberadaan asal suara tersebut, tiba-tiba tenda di ujung kanan bergerak, lalu kembali muncul celoteh anak kecil dari sana. Mereka serentak menoleh, tidak mendapati orang yang ada di dalam tenda tersebut keluar.
Tiba-tiba sorot senter salah seorang dari anak pramuka tersebut mengarah ke hutan. "Woi, lihat-lihat, itu anaknya!" teriaknya hampir membangunkan seluruh orang di sana. Yang mereka lihat begitu jelas, anak kecil gundul berbaju merah dengan celana pendek. Tapi tidak begitu terlihat kaki yang menopangnya. Tetapi entah mengapa ketika itu mereka ikut membuntuti kemana perginya anak tersebut. Mereka berempat masuk ke dalam hutan. "Cari, tadi dia ke sana," bagi Wira. "Tidak tampak di sana, gelap," saut salah seorang anak pramuka yang ikut mencari bersama Ari dan Wira. Langun nafas mereka terdengar kencang. Tidak kalah dengan desir angin sekitar, pohon sudah bergoyang-goyang mengeluarkan derit kayunya yang meneriaki hutan. Di sela-sela itu, kembali terdengar celoteh anak kecil. Mereka kebingungan, menoleh ke kanan dan ke kiri tapi tidak mendapati anak tersebut ada di sekitar sana. Akhirnya mereka saling diam, berhenti di tengah-tengah hutan tanpa melanjutkan pencarian. "Kataku, gak mungkin ada anak kecil lari-larian di sekitar tenda kita. Ini sudah dini hari, di sini juga jauh dari perkampungan," ujar Ari. Mendengar hal tersebut mereka tersadar. Kedua anak pramuka itu wajahnya langsung melongo dan pucat, keringat dingin membanjiri sekujur tubuh mereka. Ya sudah, balik aja ke tenda. Maaf bikin kalian terbangun sampai masuk-masuk ke hutan," ucap salah seorang dari mereka. Namun ketika mereka hendak beranjak dari sana, beberapa langkah hampir sampai ke tenda, tiba-tiba sekelebat cahaya menyala-nyala terbang 2 jengkal di atas kepala. Apa itu?" Senter kembali diarahkan ke objek yang terbang di atas mereka tadi. "Mana? Aku nggak lihat," tanya Ari yang ikut mencari. Wira langsung menepuk mereka bersamaan. "Lari cepat, jangan hiraukan. Kalau ada suara kecil lagi, jangan dicari." Mereka berlari tunggang langgang setelah mendengar perintah tersebut. "Yang terbang-terbang tadi apa kuyang?" tanya Ari tanpa ragu. "Iya, kamu gak pernah lihat kuyang kan?" saut Wira. Di samping Ari dan Wira, kedua anak pramuka itu semakin diam, bahkan tampak tidak memiliki cukup tenaga untuk lari. Sementara di sekelebatan mereka, cahaya yang diduga Wira adalah kuyang terus saja berterbangan di atas kepala. Wira berhenti ketika tiba di mulut hutan. Beberapa langkah lagi mereka dekat ke area bumi perkemahan, tapi di sana terdengar sangat ramai. Anak-anak berteriak-teriak. "Kenapa mereka?" tanya salah seorang anak pramuka yang dari tadi diam. "Nggak tahu." Wira segera menimpali. Sungguh dia belum menemukan jawaban atas apa yang terjadi di area bumi perkemahan. Tetapi ketika dia mendongak ke atas, "Woi, kuyang itu, kuyangnya terbang di atas," teriak Wira. Mereka berlari dengan sisa tenaga yang ada. Tiba di sana mereka melihat kekacauan di sekeliling api unggun. Beberapa dari peserta perkemahan muntah-muntah, lalu ada juga yang mengamuk, kejang-kejang. Pak Minto yang kebetulan bertugas jaga malam juga sedang mengobati beberapa peserta yang mengamuk tanpa sebab. Lantas Ari dan Wira menghampiri Pak Minto. "Ini kenapa, Pak? Kenapa tiba-tiba jadi begini?" Pak Minto tengah merapal sesuatu. Tangan kirinya membawa segelas air putih, tangan kanannya menggenggam bahu salah satu peserta yang masih mengamuk. Lalu air tersebut dipercikan 3 kali, sampai peserta tersebut tidak sadarkan diri. "Kalian habis dari mana?" tanya Pak Minto tegas. "Kami habis cari anak kecil yang lari-larian di sekitar tenda tadi, Pak. Kami kira memang betul ada anak kecil, tapi sepertinya kami salah," beber Ari. Tatapan mata Pak Minto lekat pada Wira. Wira terdongak seolah mendapat tekanan dari nada bicara Pak Minto yang meninggi. Iya, Pak. Saya ngerti sebenarnya kamu sudah tahu bakal terjadi sesuatu di sini kan?" tanya Pak Minto kemudian. Wira hanya mengangguk. "Maaf, Pak." Ucapan maaf yang keluar dari mulut Wira membuat Ari kebingungan. "Ada apa, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi?" Ari ingin tahu apa yang sudah Wira ketahui dan apa yang tidak dia ketahui. "Kerasukan massal temanmu, si Gina, itu sudah ketempelan sejak seminggu lalu. Benar begitu, Wir?" Wira kembali mengangguk. "Benar, Pak." Ari terkejut bukan main. Ternyata benar, Gina belum sembuh dari kejadian dia kerasukan di sekolah tempo hari. "Terus sekarang Gina di mana, Pak?" Pak Minto menoleh, menatap cukup lama tenda pembina yang ramai dengan anak-anak PMR. "Sudah baikan, dia sudah ditangani. Tapi jangan gegabah, apalagi Ari. Jangan suka cari tahu apa yang seharusnya bukan jadi urusanmu." Pak Minto beranjak sambil menepuk-nepuk pundak Ari. Ari melongo, mendengarkan sementara Wira yang masih berdiri di sampingnya hanya menunduk cukup lama. Dia enggan untuk berbicara setelah mengetahui apa yang terjadi di area perkemahan. Malam itu jadi malam kelam.
Pengalaman pertama sekolah mereka mengalami tragedi kerasukan massal di tempat bumi perkemahan. Akhirnya kegiatan keesokan hari dipersingkat. Para peserta dipulangkan lebih awal. Wir, sebenarnya yang dibilang Pak Minto semalam itu kenapa? Ari masih saja dengan rasa penasarannya ingin tahu tentang apa yang Wira ketahui menjadi penyebab kerasukan massal itu terjadi. Udah lari, aku nggak mau bahas, aku takut. Soal Gina. Wira menoleh. Tatapannya sudah lesu, energinya benar-benar tersedot akibat kejadian semalam. Gina itu ibarat wadah, Ri. Makanya sosok itu senang menempel ke Gina karena merasa cocok. Itu ada sangkut pautnya sama aku yang semalam. Maksudnya apa, Wir? Wira terdiam cukup lama. Pandangan matanya tertuju pada kursi di ujung yang kini kosong. Ada kertas berupa larangan untuk duduk di sana. Mitos bus ini dari dulu karena ada sosok yang menghuni kursi itu, kan, Ri? Sosok itu mati di sini. Dia anakku yang kita cari-cari semalam, yang katamu lari-larian di sekitar tenda itu dia. Ari diam, bulu kuduknya menegang. Mati di sini? Mati kenapa, Wir? Dibully. Dia bisa menjelma jadi bentuk yang macam-macam. Jangan dibahas lagi, Ri. Takut sosoknya tersinggung, nanti malah gantian kamu yang ketempelan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.